Berita Jemaat Minggu 19 Juli 2020. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang akan mengikuti ibadah di rumah masing-masing pada hari ini melalui live streaming atau siaran langsung via Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Berita Jemaat Minggu 19 Juli 2020 sebagaimana tertulis pada brosur Berita Jemaat. Berita ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020 pukul 8.30 WIB, ibadah di rumah masing-masing melalui live streaming atau siaran langsung via Facebook menggunakan liturgi yang diedarkan ke rumah masing-masing jemaat. Untuk berita keuangan dan pembangunan dapat dilihat di uraian pada Berita Jemaat. Berita lain-lain. Dihimbau kepada anggota jemaat, persembahan syukur dan kolekte kebaktian di rumah masing-masing dapat disampaikan kepada BPH Majelis Jemaat GKI Ewangelion dalam amplop tertutup melalui kotak yang disediakan di dalam kantor BPH Majelis Jemaat GKI Ewangelion pada setiap hari kerja, yaitu Selasa sampai dengan Sabtu. Majelis Jemaat GKI Ewangelion mengucapkan terima kasih kepada jemaat dalam ibadah hari ini melalui live streaming atau siaran langsung via Facebook dan kepada Pendeta Yohana Kaikat, STH, MSc Teologi yang akan melayani dengan pelayanan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarganya. Juga terima kasih kepada para penetua, diakon, organis, song leader, operator LCD, operator sound system, tim multimedia, dan koster gereja. Diucapkan terima kasih atas pelayanannya hari ini. Majelis Jemaat GKI Ewangelion mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus mencurahkan berkat-Nya. Majelis Jemaat GKI Ewangelion memohon supaya persembahan yang disampaikan agar terlebih dahulu diperiksa secara benar agar yang ditulis di amplop sama dengan isinya. Dan jangan lupa mencantumkan nama atau inisial serta besaran persembahan. Dan apabila ada kekeliruan dapat segera ditelusuri dan diperbaiki. Dan apabila ada yang kurang jelas dapat segera menghubungi atau menyampaikan kepada BPH Majelis Jemaat GKI Ewangelion. Majelis Jemaat GKI Ewangelion mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Demikian berita jemaat pada hari ini kami sampaikan. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Selamat merayakan Hari Anak GKI. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68, bait 1 dan yang ketiga. Tahukah kamu jumlah bintang? Pada bait ketiga jemaat berdiri dan menyambut pelayan masuk. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah.
Jemaat dan pemirsa di rumah, marilah kita menerima potum dan salam dan ambillah saat teduh. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Jemaat duduk kembali, pemirsa. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 422, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita bersyukur dan kita juga mengaku dosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayangmu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anakmu, syukur atas orang tua dan semua saudara yang kami cintai dan kami kasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapanmu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintahmu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua, agar kami tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar kami lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga kesejahteraan itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak, kami pun memiliki kekurangan dan melakukan banyak kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintahmu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami hidup sendiri sehingga menjadi beban bagi orang tua. Dan untuk semua itu kami memohon pengampunanmu. Amin. Pemirsa dan jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Bagaimana anugerah Tuhan yang luar biasa itu kita terima. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Pemirsa, silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan 19a. Dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia.
Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 413, "Tuhan pimpin anakmu," bait yang pertama hingga bait yang kedua. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yohana Kaikat STH MSI Teol. Kepada Ibu dipersilahkan. Bapak, Ibu, sidang jemaat, pemirsa yang ada di rumah, pada Hari Anak GKE tahun ini yang jatuh kita rayakan di tanggal 19 Juli, teks firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 hingga 39. Dan untuk itu kita mempersiapkan diri dan marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sabat ini mendatangkan kegembiraan karena merupakan waktu yang cukup untuk bersekutu denganmu.
Dan biarlah melalui waktu yang maksimal digunakan untuk memberi pendengaran mendengar, untuk menyikapi dengan hati dan melakukan firman-Mu, kami diajak untuk semakin lagi memilih jalan-jalan kebenaran-Mu. Topang kami dengan kuasa firman ini milik-Mu, dan biarlah melalui itu hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih Roh Kudus yang berkenan menyertai dan memberkati. Amin. Firman Tuhan Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 36 hingga yang ke 39 yang berbunyi demikian. Khotbah Petrus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Shalom. Jemaat pemirsa yang ada di rumah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang diberkati. Sebuah khotbah yang luar biasa yang dikemukakan oleh Petrus sebagai khotbah perdana ketika hari Pentakosta, yang berhasil menggugah orang, yang menghadirkan kuasa Allah di tengah publik, yang pada waktu itu bukan hanya heran, tetapi bertanya-tanya bagaimana kesudahannya. Dan di tengah-tengah khotbah yang mencapai klimaksnya itu, karena setiap khotbah yang diberitakan pasti ada tujuan dan hasil. Dan salah satu gugahan yang luar biasa pada ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Seluruh peristiwa yang terjadi di Pentakosta dan khotbah yang dikemukakan oleh Rasul Petrus adalah sebuah tuturan dari segala pekerjaan-pekerjaan besar Allah. Pekerjaan-pekerjaan besar Allah. Apa yang dikatakan dengan pekerjaan besar Allah itu? Yaitu dengan Kristus yang mati dan bangkit, tapi tidak mengalami kebinasaan. Dan untuk itu kesimpulannya dimukakan oleh Rasul Petrus, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini perkara besar dan tidak pernah dalam sejarah dunia manusia yang serupa itu. Banyak orang besar, banyak orang populer, berpengaruh luar biasa di dunia, tapi tidak akan pernah sama seperti yang dialami Yesus. Nah, apa yang ingin diketengahkan oleh Rasul Petrus? Yang pertama dia katakan adalah, kamu harus tahu, Israel harus tahu, karena informasi ini jelas dari para saksi yaitu murid Kristus. Dan pemberitaan yang dikemukakan oleh Petrus adalah sesuatu berita yang sahih dan benar tentang Yesus. Itu semua Yahudi atau Israel dan kita sekarang harus tahu bahwa melalui peristiwa itu Tuhan Yesus dimuliakan. Dan tahukah kita, Ia akan disebut sebagai Tuhan dan Mesias, yaitu Raja Penyelamat yang diurapi oleh Allah dan dipilih Allah. Kamu
harus tahu. Yang kedua di ayat yang sama, bahwa kamu juga harus tahu dengan pasti. Mengapa pasti? Harus diyakini, harus sungguh-sungguh yakin dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada umatnya. Dan inilah yang menjadi cikal bakal untuk kita selama ini, menjadi tahu dan sungguh yakin pasti akan pekerjaan Allah itu. Lalu muncullah kemudian dari kalangan publik sebuah pertanyaan. Mereka terharu biru dengan semua yang dikatakan, lalu bertanya, apa yang harus kami perbuat? Apa tindak lanjutnya? Dan semoga ini menjadi pertanyaan yang hidup untuk semua kita, bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan yang selalu dan akan selalu kita dengar, dan kita kemudian mempertanyakan diri, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus menjawab dalam teks ini, 1, bertobatlah. 2, baptislah dirimu sebagai tanda pengampunan. Dan yang ketiga, apakah yang akan dinikmati? Janji pencurahan karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ini pengajaran. Khotbah itu berisi didikan sekaligus juga pengajaran. Lalu apa yang dapat kita tangkap sehubungan dengan Hari Anak GKE? Karena itu Bapak Ibu, pemirsa yang ada di rumah dan anak-anakku yang diberkati, anak-anak di mana saja yang diberkati oleh Tuhan, siapakah yang akan menyampaikan kepada anak-anak tentang hal yang luar biasa itu? Tentang yang Yesus mati untuk mereka juga. Tentang Yesus yang mendorong mereka, come to me, datanglah kepadaku. Jangan larang mereka, datanglah kepadaku. Tetapi siapa yang akan mengantar mereka? Bagaimana anak ditularkan dengan perilaku, dengan cara hidup sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhannya, yang sadar ini tidak boleh, yang sadar ini harus dilakukan, yang dapat mengucapkan syukur dari bibir mereka. Siapa yang akan lakukan itu? Karena sesungguhnya dikatakan dalam teks ini, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Ingat, bagi anak-anak itu jugalah janji Tuhan itu. Nah, Hari Anak GKE yang hari ini dirayakan adalah sebuah kegembiraan yang besar. Mengapa saya katakan kegembiraan besar? Karena mereka akan semakin tahu bahwa mereka juga menjadi pusat perhatian dari Kristus. Lalu apa yang disebut dengan batasan umur atau usia? Saya menggunakan rujukan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, bahwa yang disebut anak adalah setiap orang yang berada di bawah usia 18 tahun. Dan saya juga melihat pengelompokan umur anak yang dilakukan dalam program kesehatan di Kementerian Kesehatan, bahwa yang disebut dengan anak itu mulai dari 0 tahun sampai 1 tahun bayi, kemudian dari 0 sampai 5 tahun disebut balita, kemudian anak balita umur 1 tahun sampai 5 tahun, anak prasekolah 5 sampai 6 tahun, anak remaja 10 sampai 18 tahun yang terdiri dari pra remaja 10 sampai 13 dan remaja 13 sampai 18 tahun. Dan usia sekolah itu ditandai dengan 6 sampai 18 tahun. Dan yang disebut anak itu adalah 18 kurang 1 hari. Itu anak batasannya.
Nah, saya yakin bahwa kehadiran anak-anak ini, baik di usianya yang sudah mulai remaja, mereka harus intens ditularkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas hadirnya mereka di dunia. Itu adalah orang tua, itu adalah gereja, itu adalah masyarakat. Nah, karena itu dari hal ini saya mengutip seorang filsuf dari Amerika, John Dewey, yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah kehidupan. Mengapa saya kutip? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, saya kutip juga teks kitab yang sahih, yaitu dari Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ingat, partner rekan kerja Allah, mandataris Allah adalah orang tua, gambaran dari bapak dan ibu atau ayah. Karena itu, anak-anak dididik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan kutipan dari John Dewey tadi sangat hidup, bahwa didikan itu adalah kehidupan. Mengapa ini menjadi sebuah rujukan yang luar biasa? Karena melalui didikan itu dapat membedakan antara manusia dengan non-human. Dan proses yang dilakukannya terjadi dalam sebuah didikan akan membawa perubahan. Bayangkan kalau kita mendidik anak kita dengan ajaran dan nasihat Tuhan, kita akan bertanggung jawab untuk karakter yang mulia, nilai-nilai hidup yang berharga. Karena nggak pernah orang tua mendidik anaknya, nak nanti besar terserahlah mau jadi apa. Pasti ada harapan. Nah, sejak kecil anak-anak, yuk menyamin yuk, mama menyamin. Begitu bukan? Dan saya juga melakukannya. Saya mengingat anak saya, kalau anak saya lakukan sesuatu, mo, orang Cina bilang, mo, jangan. Kalau anak-anak berdoa begini, berdoa, lipat tangan, tutup mata, lalu bilang nih, Tuhan sayang. Semuanya akan membawa perubahan. Mari lihat di proyek laboratorium keluarga Bapak Ibu Saudara. Apakah anak-anak kita betul telah meniru perangai yang baik, nilai yang baik, dan karakter baik tentang iman? Proyek ada di rumah masing-masing. Apakah saya yang dewasa ini telah menerima serapan ajaran yang serupa itu dan membentuk saya sedemikian rupa untuk mengasihi Tuhan? Saya katakan yes. Saya diajar untuk bertelut, saya diajar untuk percaya. Sesulit apapun percaya Tuhan tak akan abaikan. Itu membentengi saya mengarungi kehidupan yang sedemikian rupa. Saya berangkat dari anak yang menerima ajaran dan didikan Tuhan. Perhatikan manfaatnya. Bagi ibu-ibu muda yang hari ini akan membawa anaknya untuk baptisan, ingatlah itu. Anda, ibu bapak, bertanggung jawab. Anak-anak DKE, anak-anak yang menerima suplai dari ajaran dan didikan Tuhan. Katakan amin. Dan apa yang terjadi dengan didikan itu membawa proses atau terjadinya transfer pencarian nilai, baik di dalam masyarakat maupun individu, bahwa anak yang dididik akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Mendidik adalah sebuah kegiatan jangka menengah dan panjang. Tidak ada mendidik untuk jangka pendek. Waktu pun mungkin tidak akan membuat kita melihatnya langsung dan instan. Tetapi mendidik merupakan kegiatan olah pikir, olah rasa, olah karya, dan bersinergi dengan penalaran anak tentang apa yang mau kita ajar. Kita mengajarkan dia untuk menjadi manusia yang jujur. Kita mengajarkan anak kita untuk mengasihi. Kita mengajarkan anak kita untuk taat pada Tuhan, untuk mengaku dosanya, untuk tahu bahwa itu salah dan itu benar. Kita mengajar anak kita untuk mengasihi Allah, atau sebaliknya. Banyak orang yang menyesak, nilai setitik rusak susu sebelanga karena salah didik. Di hari anak, hai para bapak ibu,
Mari didik anak Bapak Ibu, ajarkan mereka tentang Tuhan. Dan perbuatan besar yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam teks ini adalah perbuatan Allah. Bawa anak kita untuk mengenal Kristus, bawa anak kita untuk datang kepada Kristus. Ajar mereka akan kasih Allah yang besar dalam hidup mereka. Jangan ada ruang yang kosong yang diisi dengan ajaran yang lain. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ingatlah dalam perjanjian yang ucapkan orang tua pada pelaksanaan baptisan. Memimpin, memelihara, mengajar menurut kepercayaan kepada Kristus. Dan dasarnya adalah pengakuan iman rasuli tentang karya kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita juga harus ingat bahwa dididik itu dan diajar tentang didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Amsal 22 ayat 6. Ini penting sehingga kita tahu bahwa sama seperti khotbah Petrus, kamu harus tahu bahwa anak-anakmu mengenal Allah. Dan anak-anak harus tahu Yesus Kristus mati juga untukku dan untukmu. Soal iman diajarkan sedini mungkin, jangan menunggu nanti. Dan kemudian di dalam mendidik itu juga kita mengarahkan anak-anak sungguh-sungguh yakin pasti Yesus harga mati tidak boleh beralih ke lain hati. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang kita tularkan kepada anak-anak kita. Karena kematian Kristus itu menjangkau yang jauh dan anak-anak untuk datang kepadanya. Jangan sampai kehilangan momen dan kesempatan. Dan anak-anak pun harus tahu, tidak ada kesalahan yang kemudian hanya dapat dibilang, oke, never mind, tidak apa-apa. Sama seperti kita yang berdosa, perhatikan, Kristus pun harus mati karenanya. Karena itu melewati hari anak ini, mari kita mengajar mereka untuk menjadi insan-insan yang bertanggung jawab dengan hidupnya, yang menghargai akan karya Allah melewati ibu bapanya, dan yang menularkan kepada mereka keinginan untuk berubah semakin hari semakin lebih baik. Ada hal yang dipadu-padankan, didikan Tuhan dan ajarannya itu akan membawa kehidupan. Dan karenanya juga Bapak Ibu Saudara yang terberkati, olah pikir, olah rasa, karsa akan membawa anak kita pada tahap penalaran. Yes, sehingga mereka akan mengatakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Bila kita sebagai orang tua, sebagai tabibue bisa melihat itu, syukur bagi Allah. Adek, kamu takut nggak ditinggal sendirian mama pergi sebentar saja? Enggak, Ma. Kenapa? Tuhan Yesus yang jaga ketika mamaku tidak di rumah. Saya percaya yang perlu kita kristalkan adalah Tuhan Yesus yang baik, yang mengampuni dosa, yang menerima syukur, yang juga ingin kita hidup dengan menerima janjinya. Tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga kita. Tidak hanya Israel di wilayah Timur Tengah, tapi juga kita, anak dan keturunan kita, yang jauh di bawah mendekat mengenal Allah, dan kemudian menerima janjinya. Kuasa Roh Kudus dicurahkan, terberkati, blessing. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang ada di rumah, pada hari ini akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Orang tua dan saksi akan mempersiapkan diri untuk itu, dan sementara mereka maju ke depan, saya mengundang kita untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 423, bait pertama dan kedua. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan kami.
Jemaat pemirsa yang ada di rumah, pada kesempatan hari ini ibu bapak akan menyerahkan anak-anak untuk menerima sakramen baptisan kudus. Karena itu, kepada ibu bapak dan saksi, marilah mendengar tuntunan untuk pelaksanaan ini. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak-anak ini menerima baptisan kudus, hendaklah kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian. Inilah yang saya katakan, Yesus mengundang anak-anak. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20. Kristus menghendaki anak-anak untuk dibawa dan dibaptiskan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti tertulis dalam Markus 10 ayat 13 hingga yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk di dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, Bapak, Ibu, dan saksi, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami membawa anak-anak kami ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan untuk menjadi milik kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Jangan hentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dalam kasih-Mu, supaya tetap setia dalam pergumulan percaya dan oleh keselamatan yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama, karena sakramen baptisan kudus ini ditandai dengan pengakuan iman kita kepada Kristus. Saya undang ibu untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan penampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Kita lanjutkan pujian tadi, bait yang ketiga dan yang keempat.
Sebelum kita bersama-sama menyaksikan bahwa anak-anak ini akan dibaptis, saya meminta kepada ibu bapak dan saksi untuk bangkit berdiri. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan. Jawablah dengan suara yang lantang, karena anak-anak kecil ini belum menyadari akan dirinya. Bahwa apakah saudara percaya atas dasar pengakuan iman Kristen Rasuli yang kita ucapkan tadi? Jawablah, ya saya percaya. Dan apakah saudara meminta supaya anak-anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman Kristen tadi? Jawablah, ya saya minta. Dan apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajarkan anak ini menurut kepercayaan kita supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab? Maka jawablah, ya saya berjanji dengan pertolongan Tuhan. Maka bawalah anak-anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Abencio Tapin Jatniel. Dari seorang ayah yang bernama Domo Prastia dengan Watli Aprilini. Abencio Tapin Jatniel, saya membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya meneguhkan, memelihara, menguatkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Alicia Ilona Feliska, dari seorang ayah yang bernama Kurseval Setiawan dan ibu Iska Septia. Alicia Ilona Feliska, saya membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, meninggikan luhur nama-Mu karena Tuhan sudah mengampuni kami dan mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak milik kepunyaan-Mu, ahli waris surgawi, dan menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapa, ibu dan saksi mendapat berkat dari Tuhan sehingga dapat memelihara, membimbing, mendidik anaknya sesuai dengan perjanjian tadi. Kiranya Tuhan memenuhi mereka dengan kehendak yang suci. Pimpin ibu bapa dan saksi dari anak-anak ini, agar anak-anak mereka juga menerima asupan ajaran pengetahuan kebenaran tentang Allah, sehingga melaluinya beroleh hidup yang kekal. Amin. Dinasehatkan bagi bapak, ibu, orang tua dan saksi, supaya saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi, yang saudara ikrarkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Pimpin anak-anak saudara dan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang kepadanya, ajarlah dan berdoa bahwa dia masuk rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Amin.
Silahkan kembali ke tempat. Jemaat pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di dalam Yesus Kristus atas segala hal baik yang diberikan kepada kami. Dan untuk itu semua ajar kami melalui hari ini dengan penuh rasa syukur, serta dengan teliti menyelidiki, mengupayakan untuk menghasilkan yang baik dari perbendaharaan yang baik yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, berita yang baik, berita agung yang daripada Yesus Kristus yang hari ini dikemukakan kembali kepada kami untuk anak-anak kekasih kami, bahwa mereka menjadi bagian yang dipanggil dari jauh untuk datang kepada Tuhan. Di hari anak GKI ini kami bersyukur, kami menandai ini dengan seluruh kegiatan yang kami responi sebagai sebuah kegiatan iman. Berkati anak-anak kami untuk hidup dalam keteladanan Kristus, dalam cara yang mereka dapat lihat dan lakukan dengan kehidupan yang mereka contoh dari orang tua, gereja, dan masyarakat. Ya Kristus, Engkau mengundang anak-anak untuk datang kepadamu dan mengatakan untuk tidak menghalang-halangi mereka. Maka kami adalah orang-orang Tuhan yang akan mengusung anak-anak kami untuk dekat kepada Kristus dengan ajaran, dengan didikan yang dari Tuhan, supaya angkatan demi angkatan dari keturunan kami adalah orang-orang yang menyembah Tuhan Allah dengan benar dan hidup karena percaya. Terima kasih untuk hari anak ini Tuhan. Kami percaya kami pernah menjadi seorang anak kecil dan menjadi seorang yang disebut remaja dan pemuda, dan kami mengalami kehidupan itu dengan kegembiraan. Biarlah solidaritas terhadap anak-anak mendorong orang-orang yang berada tingkat di atasnya untuk bisa menularkan, menyediakan hal-hal yang dapat menambah pertumbuhan iman mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala situasinya. Kami menyerahkan masyarakat kami dan masyarakat dunia dengan pandemi COVID-19. Kami menyerahkan seluruh institusi dan lembaga yang mengupayakan sebagaimana mungkin supaya situasi karena paparan COVID-19 ini dapat diatasi. Ya Tuhan, tolonglah kami manusia ini. Kami mengaku berdosa. Berikanlah keselamatan agar situasi dan kondisi COVID ini boleh tuntas dan berlalu. Berikan kepada orang ari pandai cakap, ilmuwan untuk menemukan vaksin mengentaskan COVID-19. Kami menyerahkan rumah tangga orang tua ke dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan yang dikelola atas nama kebajikan dan pelayanan kepadamu. Dan kami berdoa untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19 dalam pelayanan gereja. Ada banyak bentuk kegiatan dilakukan seperti live streaming. Dan biarlah semuanya itu menjadi berkat. Terima kasih atas umur panjang, terima kasih atas kesehatan, kekuatan, ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, dan atas segala sesuatu yang kami tanggung karena sakit dan sebagainya. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu nyata. Kebaikan-Mu nyata. Kami bawa Ibu Silvina Anet ke dalam tangan-Mu, kami bawa Mama Yongki atau Nyonya Gunawan Bohoy ke dalam tangan-Mu. Dan masih banyak lagi kami bawa di dalam doa, dalam pengharapan akan pemulihan yang dilakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mohon berdoalah bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan. Mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dan dengarkanlah nas pengantar. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena pada ibadah hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberi persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat bermanfaat bagi pertumbuhan gerejamu ini. Engkau sertai kami, orang yang sudah memberikan ataupun yang belum mengumpulkan persembahan. Kami juga berdoa untuk sesi ibadah kami selanjutnya. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 385, Burung Pipit yang Kecil, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Bapak, Ibu, Saudara, bangkitlah berdiri dan untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukanlah panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa, dan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Baik Bapak Ibu pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ibadah minggu secara live streaming pada hari ini, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan teruslah berusaha menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anaknya dengan memberikan asupan dari pendidikan dan pengajaran tentang Tuhan, karena mereka dibawa kepada Tuhan untuk mengenal Yesus yang adalah juru selamatnya. Kami pada hari ini seluruh tim ibadah liturgis dan multimedia mengingatkan kembali tetap jaga kesehatan, cuci tangan, gunakan hand sanitizer, gunakan masker, face shield, jaga jarak, hidup sehat. Itu akan mencegah kita dari hama penyakit COVID-19. Semoga Tuhan menolong kita sekalian. Salam sehat dari tempat ini untuk Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah. Tuhan memberkati.